Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, jasmani dan rohani sehingga kita masih bisa bertemu kembali dalam pembelajaran secara daring. Shalawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa harus kita teladani perilaku dan kita terapkan dalam perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, yang kami rindukan dan kami banggakan, ketemu kembali kita dalam pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam kelas 9 untuk hari ini Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2020. Baiklah anak-anakku sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi kita pada hari ini, lanjutan dari materi kita yang kemarin. Namun sebelum kita lanjutkan terlebih dahulu, saya ingatkan kepada anak-anak sekalian agar lebih hemat menggunakan paketan HP-nya, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat, karena kita terus masih menggunakan pembelajaran secara daring, secara otomatis menggunakan fasilitas HP dan paketan kalian. Baiklah anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, ingin saya coba mengingatkan kembali materi kita yang kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu tentang Islamisasi Nusantara ya. Apa itu Islamisasi? Ya, kemarin sudah saya sampaikan bahwa Islamisasi itu adalah segala upaya untuk mempengaruhi orang di luar Islam supaya masuk Islam. Kemudian juga kemarin indikatornya adalah agar kalian mengetahui lembaga-lembaga atau institusi-institusi Islam dari masa ke masa, mulai dari jenjang apa kemarin, jenjang RA, kemudian MI, MTS, dan sampai perguruan tinggi, baik di wilayah kita ini atau di tempat-tempat lain ya, sudah menyebar di seluruh Nusantara. Baiklah anak sekalian, mari kita lanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita awali dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Baiklah, yaitu latar belakang masuknya ajaran Islam di Nusantara atau di Indonesia. Ada beberapa sebab kenapa agama Islam itu masuk ke Indonesia. Ya. Ada sebab umum dan ada sebab khusus. Sebab umumnya adalah ada faktor-faktor yang menyebabkan ajaran Islam diterima di Indonesia. Kemarin sudah saya singgung, kenapa yang orang Indonesia sudah memiliki budaya yang kuat, ajaran agama yang kuat, ya, kerajaan yang besar, masih berbondong-bondong untuk memeluk ajaran agama Islam. Jadi ada faktor-faktor apa yang menyebabkan agama Islam itu mudah diterima di Indonesia? Lanjut. Ya. Sebab umum yaitu kaum pedagang memegang peranan penting dalam persebaran agama dan kebudayaan Islam. Jadi ternyata masuknya Islam itu tidak harus dengan kekerasan, bukan dengan kekerasan, bukan dengan rayuan, tapi dengan kegiatan sosial, yaitu dengan berdagang. Pada saat berdagang itulah umat Islam atau orang-orang Arab Islam itu menyebarkan nilai-nilai agama Islam.
rukun Islam, rukun iman, ya, itu dikenalkan dengan mereka, penduduk pribumi. Kemudian letak Indonesia yang strategis menyebabkan timbulnya bandar perdagangan yang turut membantu percepatan persebaran tersebut. Indonesia sangat strategis di pinggir-pinggir pantai ya. Kemudian mereka kan masuk ke Indonesia lewat jalur pantai, ya, jalur laut, ya. Sehingga mudah sekali mereka itu berlayar, ya, tidak ada hambatan, sehingga mereka berbondong-bondong untuk dagang di Indonesia dan sambil menyebarkan nilai-nilai ajaran agama Islam. Ya. Sebab umumnya selanjutnya terjadi pembauran antara pedagang dari berbagai bangsa serta antara pedagang dan penduduk setempat. Yang dari Mekah, dari Gujarat katanya, dari Persia itu membaur dalam satu komunikasi perdagangan, dalam satu aktivitas perdagangan. Secara otomatis di situ lama-lama membaur, ya. Dari Mekah mengenalkan tradisi Islam, dari Persia begitu juga dengan penduduk setempat. Ya, otomatislah kalau kita saja ketika kita membaur dengan sebuah tradisi yang kita tidak tahu, dengan bahasa mereka orang kita yang tidak tahu, lama-lama kita akan mengenal, kita akan bisa. Apalagi ini bukan hanya sehari, bukan hanya sebulan, tapi lama. Sehingga mereka penduduk pribumi itu bisa mengenal ajaran-ajaran Islam, kemudian lama-kelamaan juga ikut memeluk agama Islam. Kemudian yang selanjutnya terjadilah kegiatan saling memperkenalkan adat istiadat, budaya, bahkan agama. Ya, adat istiadatnya dikenalkan. Ya, misalkan ucapkan salam, ya, itu baca doa, itu sudah menjadi kebiasaan. Ya. Kemudian mungkin pakaian umat Islam. Oh, kalau orang Islam itu pakaiannya begini, tutup aurat. Ya, barangkali pakaian penduduk pribumi tidak seperti itu. Ya. Kemudian cuci tangan itu tradisi-tradisi yang bagus dikenalkan. Ya. Kemudian apa namanya? Ketika waktunya sholat zuhur, kita kenalkan mereka, ayo kita ajak sholat zuhur, yuk ini waktunya sholat zuhur, ya. Kemudian mengucapkan salam ketika ketemu, ya, assalamualaikum, itu kita kenalkan dengan mereka. Kemudian itu semacam kegiatan tradisi yang dikenalkan dengan mereka. Kemudian bukan hanya melakukan perdagangan, bahkan juga terjalin asimilasi melalui perkawinan, ya. Melalui perkawinan dikenalkan, ya. Jadi ketika di situ sudah membaur, berdagang, kan lama-lama apa namanya? Ya, ada pemuda Arab, pemudi pribumi, ataupun sebaliknya. Jadi lama-lama terjadi perkawinan, bukan hanya dagang tapi juga perkawinan lanjut. Kemudian ya, faktor-faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Indonesia. Kenapa sih dalam hitungan waktu sekian tahun itu Islam bisa mengalahkan agama nenek moyang, bahkan bisa menghancurkan agama-agama adat istiadat, animisme, dinamisme, ya. Kemudian agama Hindu, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ada apa ini? Walaupun belum bersih, walaupun belum 100% bisa masuk Islam, tapi secara jumlah, secara kuantitas sudah luar biasa, ya. Kenapa? Ternyata ada rahasianya. Yang pertama, syarat masuk Islam sangat mudah dengan mengucapkan kalimat syahadat saja. Ya. Siapa yang mau masuk Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, iya. Mau nikah, baca 2 kalimat syahadat sudah bisa. Upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana.
barangkali kalau upacara adat istiadat agama nenek moyang harus motong hewan, inilah harus menyedekahkan berbagai macam makanan lah, harus menyiapkan berbagai macam persiapan yang butuh biaya besar. Ini kita tidak, ya. Kita misalkan upacara peringatan Maulid Nabi, ya, itu kita cukup, ya, cukup kita memberikan tausiah. Upacara kelahiran kita sederhana, upacara kematian misalkan kita cukup, ya, bantu doa saja. Upacara perkawinan, ya, kita cukup, ya, syarat rukunnya tidak perlu berfoya-foya atau ngirim doa kepada leluhur, kita cukup ngirim doa saja, tidak perlu membuat sesaji segala macam. Ini dilihat oleh mereka, oh, Islam itu sederhana gitu ya, sehingga mereka tertarik ya. Yang ketiga, agama Islam yang menyebar ke Indonesia disesuaikan tradisi Indonesia. Islam masuk tidak membubarkan tradisi, tidak menghapuskan tradisi yang ada. Bahkan Islam masuk itu bergabung, ya. Bergabung, memperkenalkan. Ya. Tidak semena-mena, oh itu tradisi harus dibubarkan, oh itu harus dihapuskan, oh itu bertentangan dengan Islam, itu tidak benar, itu tidak boleh, tidak. Nah, nanti kan mereka tahu lama-lama ya, Islam masuk, oh ini tradisinya begini, nanti mereka akan sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit ini akan hilang sendiri, ya, akan hilang sendiri dengan memperkenalkan ajaran Islam seperti ini, dengan memperkenalkan dengan mereka rukun Islam seperti ini, rukun iman seperti ini, amaliyah ibadah seperti ini, tradisi Islam seperti ini adat istiadat lama yang punya mereka ini lama-lama akan hilang sedikit demi sedikit, ya. 4, agama Islam tidak mengenal kasta dan setiap manusia adalah sama. Tidak ada kelompok orang ningrat, tidak ada kelompok orang raja, tidak ada kelompok kaum petani, tidak ada kelompok kaum buruh, tidak ada. Kalau agama Hindu kan ada kasta Brahmana, kasta Ksatria, kasta Waisya, kasta Sudra. Ya, Islam tidak ada. Di hadapan Allah hanya satu yang membedakan, amal ibadah atau ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Di sisi yang memuliakan kalian di sisi Allah itu bukan pangkat, bukan jabatan, bukan harta melimpah, bukan keturunan yang banyak, tapi kadar ketakwaan kita. Jadi di hadapan Allah itu sama, kaya miskin sama, raja rakyat sama, ya, konglomerat dengan kaum miskin sama. Tidak ada yang berbeda, hanya satu, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan ini bisa dimiliki siapapun. Bisa dimiliki siapapun. Orang kaya bisa takwa, orang miskin bisa takwa, raja bisa takwa, rakyat bisa takwa. Semuanya bisa memiliki kadar takwa ini. Sehingga di hadapan Allah hanya satu yang membedakan, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ya, kalau di agama nenek moyang tidak seperti itu. Ini yang paling kuat, ini yang paling kaum menengah, ini kaum bawah, ini kaum buruh, ini. Nah, dalam kegiatan sehari-hari itu berbeda. Inilah salah satu faktor yang menyebabkan Islam mudah diterima di Nusantara. Yang keenam, penyebaran agama Islam dilakukan secara damai, tidak perang, damai saja. Assalamualaikum, tidak membawa pedang, damai. Kan nikah itu kan damai, ya tak? Iya enggak? Iya. Kemudian dagang itu kan damai. Nah, dalam situasi dagang, kemudian perkawinan, komunikasi setiap itu kan damai. Dagang itu damai. Nikah itu damai. Sehingga mereka tidak takut untuk masuk Islam. Ya. Mereka dengan mudah bisa menilai kegiatan umat Islam. Gitu ya. Kemudian
memakai strategi melalui perdagangan dan perkawinan. Ya, tadi sudah saya sampaikan, strateginya bisa lewat dagang, bisa perkawinan ya. Lalu perkawinan apa ya tadi itu? Dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang orang non-muslim masuk Islam. Satu, besok nambah lagi, besok nambah lagi. Terus turun menjadi banyak, akhirnya menjadi besar umat Islam. Melalui kesenian, ya kesenian. Ya. Salah satu wali menyebarkan Islam di tanah Jawa dengan memainkan peran wayang kulit. Ya. Orang Jawa, orang Indonesia kan senang nonton wayang kulit, salah satunya ya. Nah, ketika wali ini mau memainkan wayangnya, sebelum memulai main wayang, ini diajak membaca syahadat dulu penontonnya, ya kan mudah. Ayo, misalkan, ayo kita ikuti saya membaca 2 kalimat syahadat. Penonton yang begitu banyak membaca 2 kalimat syahadat, secara otomatis mereka masuk Islam. Nah, dia kan senang nonton. Sebelum nonton, dakwah dulu, baca syahadat dulu, dikasih penjelasan terlebih dahulu. Ini berbondong-bondong masuk Islam, ya. Pendidikan yang terkait dengan ajaran Islam, ya, pendidikan pondok pesantren, ya, pendidikan di madrasah, majelis taklim, ya. Nah, itu besar pengaruhnya terhadap penyebaran agama Islam. Dari musola, ada yang taklim ke musola, masjid, ngaji. Oh, ini banyak. Kemudian membuat semacam pemondokan. Para santri datang ngaji terus. Oh, besar. Yang sudah pinter, yang sudah lama di situ pulang di sana mendirikan kelompok pengajian. Begitu juga ya. Terus kemudian pondok tersebar di wilayah Sumatera Barat misalkan. Oh, ini besok lagi tersebar di tempat lain. Terus begitu di tanah Jawa, kemudian di Sulawesi, di Kalimantan ya, atau di Aceh ya. Terus begitu. Sampai sekarang itu melalui jalur pendidikan Islam semakin kuat ya. Kemudian tasawuf, pengenalan nilai-nilai agama dengan benar ya. Dijelaskan, ini rukun Islam, apa? Membaca syahadat, kemudian sholat, ya kan? Kemudian puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu dikenalkan dengan pengenalan yang benar. Oh, begini. Islam itu begini, ya. Harus percaya kepada adanya Sang Khalik, pencipta alam semesta. Kenalkan. Kemudian yang segala isi dunia ini adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sama mereka. Kemudian kita semua ini akan meninggal, akan mati, meninggalkan semua ini. Ya, dijelaskan. Ya, supaya tambah yakin, mantap. Ya. Dan kita untuk bekal hidup di hari nanti, di akhir nanti, kita harus punya bekal kebaikan, bekal ketakwaan, bekal amal ibadah. Hanya itu yang bisa kita bawa menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kenalkan dengan mereka. Ya. Jangan hidup hanya untuk cari harta tanpa ada imbangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, yang tetap semangat ya, tetap semangat belajar, walaupun kita hanya secara daring. Barangkali itu materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi saya ulangi lagi closing statement-nya, yaitu Islam disebarkan ke Nusantara dengan beberapa strategi, dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan pernikahan atau perkawinan, kemudian dengan perdagangan, pendidikan, ya, kemudian kesenian, kemudian tasawuf, ya, itu di antaranya. Jadi kalian bisa membuka wacana bahwa ternyata Islam yang kita lihat sekarang ini, yang kita bisa baca sekarang di dunia, ternyata dulu prosesnya seperti itu.
prosesnya seperti itu. Bukan dengan perang, bukan dengan kekerasan, tapi Islam disebarkan dengan cara damai. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya. Ya, semoga kalian sehat selalu, dan mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.